Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Fadia Rama. Bersama partner saya yaitu Jasmine Tiani Johan akan menjelaskan tentang e-learning dan juga penerapannya. Menurut Munir tahun 2009, e-learning dapat didefinisikan sebagai teknologi informasi yang diterapkan di dalam bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Sedangkan menurut Hanum tahun 2013, istilah e-learning lebih tepat untuk ditujukan kepada transformasi proses pembelajaran di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani dengan teknologi internet. Berikut ciri-ciri e-learning. Yang pertama, memiliki konten yang relevan dengan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode konstruksional. Yang ketiga, kemungkinan model pembelajaran berupa sinkronus atau asinkronus. Yang keempat, menggunakan elemen media seperti tulisan, gambar, dan juga video. E-learning memiliki tujuan untuk memperluas basis dan juga kesempatan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ada beberapa manfaat dari e-learning, yaitu yang pertama, fleksibilitas tempat dan waktu. Yang kedua, fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan adanya independent learning. Yang keempat, hemat biaya. Yang kelima, adanya standarisasi pengajaran. Yang keenam, efektivitas pengajaran. Yang ketujuh, kecepatan distribusi. Yang kedelapan, ketersediaan on demand. Yang kesembilan, otomatisasi proses administrasi. Berikut karakteristik dari e-learning, yaitu yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials. Yang ketiga, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer atau gadget. Ada beberapa penerapan e-learning, yaitu adalah hal-hal yang harus tersedia dalam sistem e-learning. Yang pertama, menyediakan konten yang bersifat teacher center. Yang kedua, menyediakan konten yang bersifat learner center. Yang ketiga, menyediakan contoh kerja atau work example. Yang keempat, menambahkan konten berupa games edukatif. Selanjutnya, secara filosofis, pelaksanaan e-learning mengandung dua konsekuensi. Yang pertama, diterapkannya sistem belajar mandiri. Artinya, setiap peserta didik memiliki otonomi untuk menentukan tiga opsi. Yang pertama, apa yang akan mereka pelajari. Yang kedua, kapan, di mana, dan bagaimana mereka mempelajarinya. Yang ketiga, kapan dan bagaimana mereka membuktikan keberhasilan belajarnya. Yang kedua, dioptimalkannya media komunikasi, seperti media cetak, media audio visual, media komputer, media internet, media telekonferensi, dan media mobile. E-learning memiliki tiga fungsi. Yang pertama, suplemen, yaitu sebagai tambahan yang bersifat opsional. Tidak ada kewajiban bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Namun, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, komplement, yaitu sebagai pelengkap. Di sini e-learning berperan untuk melengkapi materi pembelajaran saat tatap muka dalam kelas. Yang ketiga, ada substitusi, yaitu sebagai pengganti. Beberapa perguruan tinggi memberi alternatif model kegiatan pembelajaran agar lebih fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas mahasiswa. Bisa sepenuhnya tatap muka, sebagian tatap muka lalu sebagian melalui internet, atau sepenuhnya melalui internet. Selanjutnya, software dalam sistem pembelajaran melalui internet. Yang pertama, Learning Management System, atau LMS. Terdiri dari beberapa sub-items, seperti sistem untuk merancang dan mengembangkan bahan belajar, biasanya berupa database untuk pusat penyimpanan data. Selanjutnya ada layanan bantuan siswa, ini fasilitas untuk berinteraksi seperti email, chat, atau video conference. Selanjutnya ada umpan balik mengenai hasil pekerjaan siswa dan tugas siswa, biasanya berupa komentar atau nilai yang diberikan guru kepada siswa. Lalu ada aspek administrasi yang meliputi pendaftaran siswa, pembayaran uang sekolah, ujian siswa, dan lain-lain. Terakhir ada asesmen, evaluasi, dan ujian. Biasanya proses ini dilakukan secara online. Siswa diharuskan mengerjakan ujian di komputer klaster, ruang komputer, universitas, atau tempat lainnya, diselenggarakan dengan pengawasan ketat oleh pengawasan ujian. Lalu ada Virtual Learning Environment atau VLE,
Secara umum, VLI adalah web browser yang digunakan untuk mengakses halaman HTML dalam server. Selanjutnya, e-learning memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki akses terhadap teknologi informasi, sehingga mempengaruhi kualitas dari pembelajaran e-learning. Yang kedua, tidak semua materi dapat direalisasikan dengan baik dalam e-learning. Yang ketiga, kurangnya interaksi antar pengajar dan pendidik. Yang keempat, peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajaran tinggi cenderung akan gagal. Yang kelima, koneksi internet yang lamban akan menghambat jalannya pembelajaran. Yang keenam, masih banyak siswa yang belum terbiasa dengan belajar mandiri. Dapat disimpulkan, e-learning merupakan pembelajaran melalui internet dengan tujuan memperluas basis dan kesempatan belajar oleh masyarakat serta meningkatkan mutu belajar. Proses penerapan e-learning menggunakan media komputer yang terhubung dengan internet sehingga pengajar dan peserta didik dapat berkomunikasi secara virtual. E-learning memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai suplemen atau tambahan, komplement atau pelengkap, dan substitusi atau pengganti. E-learning dapat memudahkan pembelajaran menjadi lebih efisien dan fleksibel. Ada pula kelemahan di dalam pembelajaran e-learning, yaitu persoalan kualitas. Tidak semua siswa memiliki akses terhadap teknologi informasi, koneksi internet yang lamban, dan sulitnya pengawasan peserta didik seringkali menjadi tantangan tersendiri.